Perjuangan panjang Nikita Mirzani selama 7 bulan untuk mencari keadilan akhirnya membuahkan hasil. Pada Kamis 13 Februari 2025, Fadil Bajide resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak di bawah umur oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Kasus ini muncul ke publik setelah Nikita membuat laporan dugaan tindakan asusila terhadap putrinya Loli yang masih di bawah umur. Penetapan tersangka dilakukan setelah pemeriksaan intensif selama 5 jam terhadap Fadil yang menjawab 53 pertanyaan dari penyidik. Fadil dijerat pasal 76D Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bagi Nikita, perjuangan ini bukanlah hal mudah. Ia menghadapi berbagai tekanan, termasuk cibiran publik dan kesulitan dalam membuktikan kebenaran. Namun, ia tak putus asa demi keadilan putrinya. Nikita terharu mengetahui Fadil ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, kuasa hukum, dan keluarganya yang mendukung penuh perjuangannya. Perjuangan Nikita Mirzani menunjukkan bahwa keadilan dapat dicapai meski banyak rintangan. Cerita ini menjadi simbol bahwa tidak ada kejahatan yang bisa disembunyikan dari keadilan. Tadi sekiranya jam 15.00 sudah diperiksa sebagai saksi. Kemarin sudah dipanggil bersurat autopsi kepada saudara PA untuk hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian PA sudah diperiksa sebagai saksi dengan 53 pertanyaan lebih kurang. Dengan lebih kurang juga 4 dan sampai 5 jam waktunya. Kemudian itu pun dengan selingan dengan istirahat. Lanjut penetapan saksi ke tersangka. Ya, pada malam hari ini tadi setelah gelar perkara sekira jam 19.30 kemudian disaksikan oleh Wasidik, kemudian Krim Polda Metro Jaya, lanjut juga dengan instansi kita juga yang dari unit-unit, terutama dari Siwas, Ikum, kemudian Propos, ya itu jelas karena memang harus ada. Kemudian kenapa dari WA sudah ditetapkan menjadi tersangka? Karena memang kita mempunyai alat bukti, ya dari keterangan saksi, lanjut dari keterangan ahli tentunya yaitu visum. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D junto pasal 81 ayat 1 yaitu tentang persetubuhan anak yang di bawah umur. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Fami. Ya udah Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Jack, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Saya sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.